Shalom dan selamat malam sahabat GPIB. Kembali lagi kita berjumpa dalam Night Call GPIB hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Saya Pendeta Angeli Kristisya Kantohe, pendeta jemaat yang melayani di GPIB Eklesia Dumai, Pospolkas Solafide Selat Panjang, dan Pospolkas Maranatha Sungai Pakning akan memimpin perenungan firman di malam hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, sumber hikmat dan pengetahuan, saat ini kami merendahkan hati dan diri kami untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan lewat perenungan firman di malam ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus dan hikmat, sehingga kami memiliki kebijaksanaan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terdapat dalam kitab Hosea, pasalnya yang ke-11, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, mereka akan mengikut Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, jikalau kita mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh tidak ada angka yang dapat menghitungnya. Sekalipun kita berjalan dalam dosa dan kesalahan, kita berkali-kali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan, bahkan hidup menurut keinginan kita sendiri. Nyatanya Allah tetap memelihara kehidupan kita. Itulah Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak dapat menahan kebaikannya, bahkan Allah yang tidak dapat menyembunyikan cinta kasihnya. Sama seperti kepada bangsa Israel yang berulang kali menyakiti hati Tuhan, berpaling dari kehendak Tuhan, bahkan menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Tuhan Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan hidup mereka. Hal ini mau menyatakan bahwa Allah tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Allah tidak dapat menyangkali cinta kasih-Nya, sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Bahkan pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini memperlihatkan tentang kerinduan dan keterbukaan hati Allah untuk menyambut kembali pulangnya bangsa Israel yang berdosa ke dalam hadirat Tuhan. Allah yang dikecewakan, Allah yang dihianati, Allah yang juga disakiti. Nyatanya adalah Allah yang juga menyelamatkan kehidupan bangsa Israel. Bahkan Allah membentangkan anugerah masa depan yang baru bagi mereka. Dikatakan bahwa Allah mengaum seperti singa, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan bangsa Israel terus-menerus hidup dalam dosa dan kebinasaan. Allah mengaum seperti singa untuk memanggil mereka pulang kembali, mengumpulkan mereka, sebab jaminan masa depan yang baru telah disediakan. Allah yang mengaum seperti singa bukanlah Allah yang hendak menerkam atau menelan mereka, melainkan Allah ingin menyatakan cinta kasih kepada umat Israel, bahwasannya mereka punya kesempatan untuk membaharui diri apabila mereka mau mendengar suara Allah dan mau menyatakan pertobatan di dalam kehendak Tuhan. Maka cinta kasih dan kesetiaan Allah yang telah membaharui diri umat Israel, bahkan memberikan mereka kesempatan
untuk hidup dalam pengampunan dan pemulihan. Hendaknya juga menggerakkan dan menghidupkan kita dalam kasih setia Allah sebagai umat Allah di masa kini, untuk menyuarakan suara pengampunan terhadap setiap orang yang telah menoreh luka. Semua orang pernah berbuat salah. Kita pun demikian. Bukan cuma orang lain yang pernah menyakiti hati kita, bahkan kita pun juga pernah menyakiti hati orang lain. Namun firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa setiap orang punya kesempatan. Setiap orang punya kesempatan untuk diampuni, bahkan juga kesempatan untuk mengampuni. Maka marilah kita menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengasihi semua orang. Bukan cuma orang-orang yang kita senangi, tetapi juga orang-orang yang pernah menghancurkan hidup kita dan membuat kita menangis. Marilah kita mengasihi segala situasi yang diperhadapkan bagi kita. Bukan cuma situasi-situasi yang kita inginkan, tetapi juga situasi-situasi yang bertentangan dengan kehendak kita. Pandanglah Allah yang mengasihi umatnya tanpa batas. Pandanglah Allah yang mengasihi umatnya dan memberi pengampunan tanpa mengingat-ingat kesalahan mereka. Maka lakukanlah itu untuk menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita mewujudkan komitmen untuk mengikut Allah sebagai umat yang mau mengampuni dan juga mau menyatakan pertobatan untuk diampuni. Ampunilah mereka yang telah menyakiti hati kita, dan berilah mereka kesempatan untuk memperbaharui diri di dalam pertobatan menurut kehendak Tuhan. Selamat mengamalkan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa, menaikkan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Ya Allah sumber berkat, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha murah dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengakui bahwa dalam perjalanan hidup yang kami tempuh, kami juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, kami berulang kali melanggar ketetapan Tuhan. Kami gagal melaksanakan firman Tuhan. Bahkan juga kami hidup dalam kepahitan, kebencian, dendam, dan juga iri hati terhadap sesama. Kami sulit mengampuni mereka yang menyakiti hati kami, ya Tuhan. Maka kiranya firman di malam hari ini menguatkan kami, menggerakkan kami untuk menyuarakan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti hati kami. Bahkan juga kiranya Tuhan memampukan kami untuk mau mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, agar kami juga dikuatkan untuk dapat menyatakan pertobatan dan komitmen membaharui diri di dalam ketaatan dan kesetiaan untuk mengikut Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami hendak beristirahat bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Maka kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami ketika kami beristirahat di malam hari ini. Menaungi kami dengan perlindungan daripada Tuhan, sehingga jikalau Tuhan berkenan, di hari esok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan di dalamnya kami senantiasa mengucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan bagi kami, dan kami juga siap untuk diutus oleh Tuhan, mempersaksikan kemuliaan nama Tuhan lewat seluruh tugas tanggung jawab, baik pekerjaan, rutinitas sehari-hari,
dan juga pelayanan yang kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Hiburkanlah kami ketika kami berduka. Rangkullah kami ketika kami lemah. Kuatkanlah kami Tuhan ketika kami rapuh. Karena hanya kepada Tuhan sajalah kami mengandalkan kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Serta baharuilah diri kami. Sehingga kami layak menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan di dalam setiap waktu dan hari hidup yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman di malam hari ini. Selamat beristirahat, sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.